Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam fasal tentang fi syurutis sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fi syurutis sholati dalam nerangaken pira-pira syarat-syarate salat. Asyartu utawi syarat iku ma yutawaqqafu alaihi sihhatus sholati wa laisa minha. Iku barang kang nerima den andeg alaihi ing atase barang apa sihhatus sholati sahih salat. Walaisa lan ora nana apa barang iku minha setengah saking sihate salat. Wa quddimatis syurutu wa quddimat lan den dinginaken apa asyurutu pira-pira syarat alal arkani ngarikaken ing atase pira-pira rukun di annaha karena setuhune syarat iku aula lewih utama lewih dingin bitakdimi iku aula lewih utama bitakdimi kelawan den dinginaken. Iki syartu karena utawi syarat iku ma yajibu barang kang wajib apa takdimuhu dinginaken ma ala sholati ing atase salat wastimroruhu lan mayenge ma fiha ing dalam salat. Syarat adalah sesuatu yang berhenti sahnya salat tersebut jika tidak ada syarat ini. Akan tetapi syarat sholat itu tidak masuk dalam bagian sholat. Kita ulangi lagi bahwa syarat itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan sahnya sholat itu terhenti, dan syarat ini bukan bagian dari sholat. Oleh karenanya syarat sholat seperti Islam, berakal, balik itu bukan bagian dari sholat, tapi dia itu harus ada ketika sholat itu berlangsung sampai sholat itu selesai. Dalam keadaan sholat kita tidak ada gerakan Islam, tidak ada juga gerakan balik, tidak ada juga gerakan suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Tapi syarat ini seperti halnya Islam dan seterusnya itu akan menjadikan sholat itu tidak sah jika kita kehilangan Islam pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Lantas kenapa sholat itu lebih didahulukan, syarat sholat itu lebih didahulukan daripada rukun? Karena sebelum melaksanakan rukun, awal-awal yang harus disempurnakan ialah syaratnya. Percuma melaksanakan rukun jika syaratnya tidak terpenuhi. Oleh karenanya, alasan kenapa disebutkan terlebih dahulu syarat di atas rukun atau mengakhirkan rukun, karena syarat itu wajib didahulukannya. Selain wajib didahulukan, syarat itu juga harus terus berlangsung, harus terus ada. Syarat sholat itu nggak boleh hilang selama dia masih dalam keadaan sholat. Kalau di tengah-tengah sholat tiba-tiba salah satu syaratnya hilang, maka sholatnya menjadi tidak sah atau sholatnya menjadi batal. Misalnya di tengah-tengah sholat itu dia tidak suci, di tengah-tengah sholat itu dia murtad, misalnya di tengah-tengah sholat itu dia hilang akal, maka sholatnya akan menjadi tidak sah. Syurutus sholat ya khamsatun utawi piro-piro syarat sholat khamsatun iku 5. Syarat-syarat secara umum bisa katakan hanya 5 saja. Ahaduha utawi salah siji neng 5 iku toharotun suci an hadatsin saking hadath wa janabatin lan janabah lan junub. At-toharotu utawi sesuci toharoh lugatan menurut bahasa iku an-nadzafatu bersih, wal khulusu lan mulus minad danasi saking kekotoran. Bersuci dari hadas kecil, dari hadas tidak disebutkan kecil dan besarnya, berarti ini mencakup
baik itu hadas ya hadas shogir ataupun kabir. Janabatin dan junub, suci juga harus dari junub juga. Kemudian kalau bisa kita lanjutkan, di sini ada pengertian bersucinya atau toharohnya menurut bahasa. Secara bahasa dia berarti bersih atau mulus atau terhindar dari beberapa kekotoran, dari beberapa kotor-kotoran. Wasyar'an dan menurut syara lan ing dalam lungu syara iku raf'ul man'il mutarattabi, ngangkate kang nyegah kang nyebabaken alal hadasi ing atase hadas. Ngangkate kang nyegah kang den sebabaken alal hadasi ing atase hadas awin najasi atau najis. Menurut syara, maka yang dinamakan bersuci itu ialah menghilangkan halangan yang berupa hadas ataupun najis, menghilangkan halangan yang berupa hadas ataupun najis. Oleh karenanya toharoh itu bisa berarti dua, bisa toharoh an hadas, hadas itu tidak kelihatan, tidak ada wujudnya, tapi toharoh anin najis, bersuci dari najis. Najis itu kelihatan. Kayak kalau kita membersihkan kotoran saat kita buang air besar, itu namanya toharoh anil najis, bukan toharoh anil hadas. Hadasnya itu akan hilang kalau kita menghilangkan menghilangkan hadas istinja kita, hadas buang air besar kita atau buang air kecil kita, hilangnya dengan cara berwudu. Jadi kalau ceboknya itu menghilangkan hadas najis, dan kalau berwudunya itu menghilangkan hadas kecil. Kalau istinja itu menghilangkannya najis, toharoh anil najis. Kalau wudu itu namanya toharoh anil hadas. Jadi berbeda ya. Tidak berarti setelah toharoh anil najis itu hadasnya hilang, tidak. Karena ada salah satu cara yang diharuskan dalam menghilangkan hadas, yaitu pilihannya dua. Kalau menghilangkan hadas itu bisa dengan cara wudhu untuk hadas kecil dan dengan cara mandi untuk hadas besar. Al-ula, maka utawi kang pertama ai at-toharotu tegese toharoh anil hadasi saking hadas iku al-wudu'u wudu. Yang pertama, toharoh dari hadas adalah berwudu. Apa wahwa utawi wudu bidummil wawi kelawan didummah wawune iku isti'malul ma'i gunakaken banyu fi a'dha'in mahsusatin ing dalem pira-pira anggota kang den khususaken. Nah ini harusnya fi a'dha'in mahsusatin, bukan fi a'dha'a mahsusatin, karena ini susunan mudhof ilaih. Fi a'dha'in mahsusatin ing dalam pira-pira anggota kang den khususaken biniyatin kelawan niat. Bawi fatihah lan kelawan di fathah dode menjadi dan kelawan di fathah wawune, maksudnya bacaannya menjadi wadu bukan wudu. Maka ma yutawaddu bihi, barang kang den nggo wudu opo bihi ma. Maka kalau kita menggunakan bahasa wadu bukan wudu, maka wadu itu berarti sesuatu yang digunakan untuk berwudu, seperti halnya air ataupun penggantinya wudu, seperti tayamum menggunakan debu, maka itu dinamakan wadu ya. Wakana lan ana opo ibtida'u wujubihi, kawitan wajibe wudu iku ma'a ibtida'i wujubil maktubati, sertane kawitane wajibe salat maktubah Lailatul Isra'i ing dalem bengi Isra. Kapan diwajibkannya berwudu? Maka diwajibkannya berwudu itu pada malam Isra dan Mi'raj bersamaan dengan perintah wajib sholat maktubah, perintah wajib sholat 5 waktu. Wa syurutuhu utawi piro-piro syarat wudu, ai al wudu'i maksudnya piro-piro syarat wudu.
Iku kasyurutil gusli kaya piro-piro syarate adus. Iku kasyurutil gusli kaya piro-piro syarate adus. Khomsatun 5. Khomsatun 5. Ahaduha utawi salah sijine 5 iku ma'un mutlakun. Banyu kang mutlak iku ma'un mutlakun, banyu kang mutlak. Fala yarfa'u maka orang ngilangaken al hadatsa ing hadas, wala yuzil lan orang ngilangaken an najasa ing najis, wala yuhassilu sa'irat taharati lan orang ngasilaken apa sa'iras taharati sakarine pira-pira sesuci, walau masnunatan lan senajan ana apa taharah iku masnunatan sunnah, illal ma'ul mutlaqu angin ma'ul mutlak angin banyu kang mutlak. Maka tidak akan sah, hadasnya dihilangkan, najisnya dihilangkan, dan apapun itu terkait tentang masalah bersuci, walaupun bersucinya itu bersuci sunnah, seperti mandi Idul Fitri, mandi yang Idul Adha, mandi masuk kota Mekah, mandi masuk kota Madinah, ketika tidak menggunakan air mutlak. Jadi yang harus digunakan saat bersuci, baik itu hadas, baik itu najis, ataupun bersuci sunnah, maka yang harus digunakan adalah air mutlak. Wahuwa utawi al-ma'ul mutlak iku ma yaqa'u barang kang tumiba, iku ma yaqa'u barang kang tumiba alaihi ing atase ma apa ismul ma'i arane banyu bila qaidin kelawan tanpa qaid, bila qaidin kelawan tanpa qaid. Yang namanya air mutlak itu adalah air yang namanya itu akan tetap tidak berubah, dia namanya akan bertahan sekalipun dipindahkan kemana-mana. Seperti halnya air laut, ketika kita pindahkan ke dalam ember, ketika kita pindahkan ke dalam botol, maka air tersebut tetap menjadi air laut selama air itu tidak berubah namanya. Contoh, ada air laut kemudian dicampur dengan teh dan dicampur dengan gula menjadi air teh, maka namanya sudah berubah, maka di situ tidak lagi menjadi air mutlak. Air sumur akan tetap menjadi air mutlak jika tidak berubah namanya menjadi air kopi, dan begitu seterusnya. Jadi ini sedikit pengertian tentang apa itu yang dinamakan dengan air mutlak. Wa in rasyaha min bukharit tahuril magliji, lan senajan muncul apa banyu min bukharil ma'it tahuril magliji saking uape banyu kang suci kang direbus. Walaupun airnya ini muncul dari didihan air yang direbus, air uap. Ketika dikumpulkan air uap tersebut, maka air uap tersebut menjadi air mutlak. Ya. Awis tahlaka atawa nerima kahancur fihi ing dalam banyu opo al khalitu campuran, au quyida atawa den qaidakan opo banyu bimuwafaqatil waqi'i kelawan nyocokine wadah, ataupun
yang ada larutannya dicampurkan kepadanya, seperti ada tambahan campuran-campuran yang tidak merubah kemutlakan air. Contohnya kamail bahri, seperti halnya air laut. Nah, kamail bahri ini air laut yang di dalamnya itu sebenarnya ada kandungan-kandungan garam ya. Kandungan garam yang ada di air laut ini masuk ke dalam awistahlaka fihil kholitu, sudah tidak bisa dipisahkan dengan kasat mata untuk memisahkan garam dan airnya. Jadi al-kholidnya campurannya sudah hancur, sudah lebur. Bikhilafi ma la yuzkaru illa muqayyidan, kelawan nulayani barang kang ora ditutur iya ma illa muqayyidan angin dan qaidakan. Kama ilwardi kaya banyu mawar. Lantas bagaimana hukumnya dengan air mawar? Kan air mawar itu juga istahlaka fihil kholid, berhancur campurannya. Betul, memang air mawar itu campurannya sudah tidak lagi terlihat, tapi dia sudah masuk dalam adanya qaid, dalam adanya ikatan-ikatan yang lain. Air mawar itu dicampur dengan sengaja. Air mawar itu dicampur dengan ulah tangan manusia. Bisa dicampur menggunakan bunga mawar yang asli ataupun dicampur dengan cairan-cairan yang wanginya seperti wangi mawar. Maka dia dikatakan dengan air yang biqaidin, bukan bila qaidin. Ya, itu perbedaannya. Sekalipun air mawar itu tidak bisa dipisahkan mana mawarnya dan mana airnya, karena tercampur secara bantuan manusia atau bantuan mesin. Tapi kalau air laut, asinnya itu tercampur secara alami. Nanti kita akan bisa temukan seperti air yang ada di sungai yang berwarna coklat, yang berwarna keruh. Itu campurannya bersifat alami. Maka dia termasuk dalam awistahlaka fihil kholid yang bila qaidin. Tapi kalau ada air satu ember kemudian dicampur dengan debu secara sengaja, maka sekalipun air itu suci, tapi air itu tetap dikatakan tidak air mutlak, karena sudah ada campuran yang campurannya itu dikerjakan oleh manusia. Barangkali seperti itu untuk air mutlak. Kita lanjutkan. Ghairu musta'malin, kang durung musta'mal fi fardut toharoti ing dalem fardu toharoh min raf'i hadatin saking ngilangaken hadas asgoro kang cilik au akbaro atau kang gede. Walau min tuhri hanafiyin, lan senajan saking sesusie madhab Hanafi, lam yanwi kang ora wajib niat sopo madhab Hanafi, au sobiyin atau bocah cilik lam yumayyiz kang durung mumayyiz li tawafin kanggo tawaf, wa izalatin najasatin lan ngilangaken najis, walau ma'fu wan anhu lan senajan najis iku di ma'fu. Maka kita akan ada ketentuan lagi terkait air mutlak, yaitu airnya harus bukan mustakmal. Mustakmal itu bisa saja karena telah digunakan untuk bersuci wajib, seperti basuhan pertama dalam wudu atau basuhan pertama dalam mandi, maka air yang keduanya itu dinamakan mustakmal. Maka kalau sudah mustakmal itu sudah tidak lagi mutlak, ya sudah tidak lagi al-ma'ul mutlak. Min rafi hadatsin asghar au akbaro. Nah, di sini maka dijelaskan baik itu dari menggunakan untuk hadas kecil seperti wudhu ataupun untuk hadas besar seperti mandi. Walau min tuhri hanafin walam yanwi. Bagaimana jika air tersebut adalah bekas atau akibat dari bersucinya orang-orang yang bermadzhab Hanafi,
termasuk orang-orang yang bermadhab Hanafi berwudu. Sisa air wudhunya orang yang berwudu dari kalangan madhab Hanafi yang mengatakan bahwa niat itu tidak wajib dalam wudu, maka air yang bekas digunakan tadi itu hukumnya tetap dalam kategori musta'mal. Ausobin lam yumayiz litawafin, ataupun anak kecil yang belum mumayyiz, anak kecil itu hendak tawaf, kemudian anak kecil itu berwudu walaupun masih kecil, walaupun anak kecil itu belum mumayyiz, air bekas wuduknya anak kecil tersebut maka tetap dinamakan air musta'mal. Wa izalati najasin walau ma'fuan anhu, dan air yang setelah digunakan untuk menghilangkan najis walaupun najis ma'fu. Mana contohnya? Najis kecil yang ada di muka sedikit banget, najis dari darah yang ada di muka itu najisnya ma'fu, namanya najis tapi ma'fu. Maka ketika setelah air itu digunakan untuk membersihkan najis yang goir ma'fu ataupun najis yang ma'fu, maka air tersebut dikatakan sebagai air musta'mal. Kalau yang ini najis, bisa jadi namanya menjadi air mutanajis. Kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Mu'in pada part berikutnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.